Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat ya dimanapun teman-teman berada. Oke, malam ini saya lagi prepare untuk packing. Ini keperluan untuk naik gunung berikutnya. Jadi kemarin emang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman soal perlengkapan apa aja sih yang dibawa untuk mendaki gunung gitu. Nah, ini perlengkapan ini menurut saya ini yang basic ya, yang emang sudah pasti saya bawa selama saya naik gunung gitu loh. Jadi ini disesuaikan dengan apa yang kita pengen gitu loh. Teman-teman bisa tambah juga sesuai keinginan teman-teman atau bahkan mungkin mengurangi dari item semua yang ada di sini. Ini disesuaikan dengan keinginan saya, dengan kebutuhan saya gitu. Jadi ini lumayan basic ya. Oke deh, kita mulai dari apa ya? Oh, ini dulu nih. Yang pertama adalah tas ya, tas Keril. Ini kalau ada brand-brand yang agak kelihatan ya, mohon maaf ya, syukur-syukur di endorse. Kalau enggak juga ya udah deh, iklan deh dikit-dikit. Jadi oke, saya pakai tas gunung ini emang kapasitasnya tidak terlalu besar ya Kerilnya. Saya menyesuaikan dengan porsi tubuh saya yang emang tergolong kecil, jadi saya nggak mau yang terlalu besar-besar banget berat. Yang penting semua insya Allah masuk ke dalam gitu loh. Kemudian ada jaket, terus paling belakang ini adalah trekking pole. Trekking pole ini berguna banget dan ngebantu banget untuk pijakan ya, untuk teman-teman yang misalnya pemula atau bahkan yang emang udah sering naik gunung. Kalau emang ngerasa nyaman pakai trekking pole ini, monggo aja dipakai. Kalau saya sih lumayan nyaman, ngebantu untuk lutut saya yang emang pernah cedera dan sekarang emang sebenarnya masih dalam masa penyembuhan, tapi udah bisa lah dipakai untuk naik gunung lagi atau bersepeda dan lain-lain gitu. Jadi emang ini ngebantu banget guys. Udah kayak YouTuber belum sih guys? Terus berikutnya adalah sendal jepit. Ini buat di ini aja ya, di area nanti kemah, karena emang gak mungkin kemana-mana kayak misalnya kita kamar mandi atau ambil air atau apapun, kita nggak mungkin pakai sepatu terus kan. Jadi pakai sendal itu diperlukan. Boleh sendal biasa seperti ini atau sendal gunung, bebas ya, terserah. Terus berikutnya adalah sepatu yang pasti ya. Antara sepatu atau sepatu sendal itu sebenarnya tergantung dari selera teman-teman semua. Kalau saya lebih memilih sepatu karena emang resiko cederanya itu lebih kecil dibandingin pakai sepatu sendal gitu loh. Karena kalau sepatu sendal itu kan jari-jari kaki kita nggak tercover ya, walaupun semisal pakai kaos kaki atau apa. Tapi kalau kena ranting yang sedikit tajam atau mungkin batu, itu lumayan juga gitu loh. Jadi emang saya lebih senang pakai sepatu gitu. Kemudian ini adalah sleeping bag. Sleeping bag ini adalah untuk nanti saat kita tidur. Ini berupa kantung ya. Jadi bahan dalamnya itu adalah polar. Dan ini ada resletingnya, jadi emang ini full covered banget sampai area kepala kita ya. Jadi dari kaki sampai kepala ini tercover dengan ini. Bisa juga teman-teman kalau mau pakai bantal yang portable, yang ditiup itu bisa juga untuk tambahan. Tapi kalau saya sih biasanya nggak terlalu perlu banget ya. Kalau misalkan ada temen perjuangan yang naik gunung sama saya, paling saya pinjam aja nanti. Males banget gak sih? Terus berikutnya adalah matras ya. Matras ini bahannya aluminium, jadi emang dia
menghantarkan hangat lah ya, lebih menghantarkan hangat. Jadi ini dipakai sebelum kita memakai si sleeping bag ini. Yang bahan aluminium ini lebih hangat ya. Dia ini banget, apa namanya, berguna banget juga untuk kalau misalkan, oh lupa masih di ini, nanti deh ya kita buka ya. Misalkan kita duduk di tenda itu, jadi untuk menghindari kerikil-kerikil atau batu-batu yang berada di bawah tenda. Kemudian kita kesini lagi deh. Nah ini agak berubah yang dikit, nggak apa-apa ya teman-teman, karena emang saya ngambilnya malam-malam nih. Jadi ada bayangan-bayangan handphone atau mungkin bahkan kepala saya gitu. Ya penting juga sih ya. Oke, yang berikutnya ini jaket. Jaket udah pasti diperluin. Jangan sampai ketinggalan ini jaket. Oke, jangan sampai ketinggalan. Jaket apa aja boleh. Kalau bisa sih sebenarnya yang bahannya emang dalamnya kayak polar gitu, sama juga kayak ini juga oke. Dia memberikan hangat ya pada malam hari. Atau mungkin teman-teman bisa juga dibantu dengan scarf untuk leher. Kalau misalkan teman-teman nggak kuat dingin, biasanya tambahin aja lagi pakai scarf, terus tapi kupluk pastinya. Kemudian ini adalah tempat air ya, ini yang bisa dilipat, jadi menurut saya lebih ringkes ya. Ini saya baru pertama nyoba tempat air ini yang bisa dilipat. Teman-teman bisa pilih antara tumbler, mungkin agak berat ya, jadi kalau misalnya emang mau bawa tumbler, bawa yang bahannya dari plastik juga, itu lebih ringan. Atau bebas sih kalau untuk air minum, tergantung selera dan tergantung kebutuhan. Ada juga teman-teman yang pakai water bladder, yaitu yang model-model gini juga, cuma dia ada sedotannya langsung, jadi setiap minum itu nggak harus mengeluarkan ini dari tas, jadi selangnya itu bisa langsung di dekat kita gitu. Teman-teman bisa browsing water bladder tuh kayak apa. Dan ini kapasitasnya, aduh sampai keribet. Kapasitas airnya itu ada yang 200 ml, ada yang dari 500 ml sampai 700. Nah, yang ini 700 ml. Terus ini ada juga headband. Headband ini fungsinya adalah semisal teman-teman ngedaki pada saat siang hari mungkin agak berdebu, atau biar nafasnya agak inian ya, maksudnya jangan sampai keisap itu debu. Jadi ini bisa banget dipakai untuk masker headband ini, atau pada malam hari bisa juga dipakai untuk kepala, untuk mencegah dingin. Mungkin temannya kupluk ya. Terus kacamata ini bukan sekedar gegayaan, walau emang sebenarnya emang buat gaya-gayaan juga ya, tapi ini juga perlu banget kalau misalkan itu tadi, kalau pas lagi anginnya lumayan ada dan berdebu atau segala macam, bisa dipakein kacamata. Terus untuk matahari ya, untuk pancaran sinar matahari yang terlalu terik, biasanya bisa dikurangin pakai kacamata. Bebas ya kacamatanya kayak gimana gitu. Terus berikutnya adalah ini adalah jaket. Kok saya lupa ya namanya ini jaket. Windbreaker. Aduh, saking banyak yang harus dijelasin ya jadi lupa. Ini adalah jaket windbreaker. Jadi jaket ini emang ringan banget, ringan dan anti air. Jadi pada saat teman-teman ngedaki dan semisal tiba-tiba turun hujan gerimis, ini windbreaker ini cocok banget. Jadi dia bisa inilah lumayan kalau misalnya untuk gerimis-gerimis gitu, bisa lah dipakai supaya nggak basah ya. Kalau misalkan hujannya udah mulai deras, bisa dengan ini nih, jas hujan atau raincoat. Nah, terus teman-teman kalau bisa jas hujan ini yang model ponco, karena apa? Dia lebih gampang dan
lebih enak ya untuk pemakaiannya. Kalau yang jas hujan yang dua pieces itu, yang atas sama bawah, mungkin agak sedikit ribet, terutama untuk bagian bawahnya ya, karena pada saat nanjak agak terganggu ya, sedikit terganggu itu. Ini kenapa ya saya dari tadi ngomong agak beribet-ribet nih. Ini saya saking semangatnya nih ngasih tahu teman-teman semuanya. Terus berikutnya adalah sampai mana kita tadi? Oke. Plastik ya, plastik jangan lupa ini untuk keperluan pribadi kita, sampah-sampah pribadi kita jangan lupa untuk dibawa turun lagi, jangan sampai ketinggalan di atas. Terus kaos kaki ini biasanya saya bawa 2-3 ya, karena emang kalau pas lagi dingin ya saya pakai sampai 2 lapis gitu, lumayan lah. Terus ini adalah celana apa ya, celana naik gunung. Jadi gini teman-teman, saya suka celana yang emang bisa dilepas gini. Ini sebenarnya kan celana panjang, cuma emang bahan bagian tengahnya ini bisa dibuka tutup, maksudnya dipasang sampai memanjang atau memang dibiarkan pendek seperti ini. Biasanya saya pakaiin lagi sama legging, jadi untuk bergerak itu lebih bebas ya untuk pas naiknya itu. Tapi ya selera ya teman-teman, kalau teman-teman suka yang panjang monggo, atau teman-teman suka langsung pakai legging gitu seperti ini nih, mana ya, nih legging, thermal legging, saya selalu bawa ini juga. Ini thermal legging emang untuk dingin, karena dia tebel nih, lumayan tebel, jadi lumayan menahan dingin gitu. Biasanya sih saya paduin ini sama ini, atau mungkin legging yang lebih tipis. Kalau pada saya pakai celana pendek ini gitu. Yang berikutnya adalah power bank, jangan lupa, karena kebetulan perlengkapan saya di sini ini menggunakan ini dicas ya, baterainya tuh dicas semuanya. Jadi power bank ini saya bawa untuk keperluan center. Ini saya suka banget nih center ini, dia tuh terang banget gitu loh. Jadi emang apa namanya, ini sebenarnya saya pakai buat naik sepeda tuh ya, terang banget ya. Ini tuh sebenarnya senter sepeda, cuma karena saya suka banget sama dia, ini kadang suka saya kaitkan di trekking pole itu, di atas pegangan, di pegangan ini, bagian pegangan. Nah saya senang banget, daripada senter yang bulat itu saya lebih senang ini gitu. Kemudian headlamp ini kalau pas kita ke bagian malam ngedakinya ya udah otomatis saya pakai headlamp. Nah karena perlengkapan ini elektronik perlengkapan elektronik saya ini dua-duanya dicas, jadi saya bawa power bank, dan power bank ini yang udah ada kabelnya seperti ini ya, jadi bisa buat handphone juga tuh. Jadi nggak usah ribet-ribet, misalkan ini kabelnya tipenya beda harus bawa lagi kabel gitu, ribet. Jadi kebetulan saya dapat banget nih yang model gini power banknya, jadi gampang. Terus ini jangan lupa gelas ya teman-teman, untuk bikin kopi, bikin teh, minum air putih hangat dan sebagainya, atau untuk sarapan misalkan pakai sereal seperti itu. Terus ini adalah whistle, periwitan ya. Sebenarnya ini penting gak penting, tapi ini penting banget. Usahain sih ada ya. Ini kalau bisa ini dipasangnya di sini nih teman-teman nih, saya tunjukin ya. Jadi di area ransel ini, di sini nih kita tunjukin. Jadi pada saat ransel dipakai, ini deket banget ke area wajah kita. Jadi in case of emergency, semisal kita kenapa-napa, kita minta pertolongan bisa dengan meniupkan ini. Karena mungkin kadang kalau misalkan nih teriak tolong atau gimana, mungkin gak terlalu orang banyak dengar atau suaranya agak sayup-sayup. Nah kalau ini kan udah tinggal ditiup sekenceng-kencengnya, nanti gampang dicari sumber suaranya gitu. Jadi ini emang penting gak penting, tapi penting. Gimana tuh jadinya? Oke, nextnya ada perlengkapan makan. Ini ada sendok
garpu yang udah folded gitu. Ini ada garpu, ada pisaunya juga gitu. Terus ini ada knife, pocket knife ya. Ini nggak tahu, saya bawa aja itu. Terus habis itu adalah handuk, tisu basah, terus perlengkapan bebersih lah ya, toiletries. Ini nanti mau saya pindahin ke wadah yang lebih kecil lagi, sabun, dan ini adalah sikat gigi odol. Kemudian ini nanti saya pindahin juga ke wadah yang lebih kecil. Ini adalah multivitamin. Jadi jangan lupa juga teman-teman untuk bawa perlengkapan obat-obatan sendiri gitu loh. Kayak saya nih, ini saya satu bundel sendiri nih perlengkapan obat-obatan saya. Macam-macam ya isinya, dari obat pusing, terus ada untuk pereda nyeri ya, agak-agak iklan dikit nih ya kan. Ada untuk buat kalau kita BAB, maaf ya. Terus kalau agak-agak ngilu-ngilu dikit, udah deh, ini banget nih. Biasanya kalau pas di tenda udah berasa tuh agak-agak jarem kalau kata orang Jawa. Nah biasanya saya suka pakai ini gitu. Terus ini ada yang mampu untuk memberikan kehangatan. Terus saya juga bawa ini nih, lip gloss. Buat apa? Karena udara dingin itu kadang suka merusak lapisan kulit ya, terutama untuk bibir itu kadang suka kering banget. Nah dia kalau misalnya kena dingin tuh jadinya kalau terkelupas kering gitu jadi perih gitu. Makanya untuk ini saya pastikan supaya tidak kering-kering banget bibir saya gitu. Ini warnanya warna netral. Duh, merek banget ya ini. Endorse dong. Jadi ini oke banget buat mengatasi bibir kering, karena gak enak dong kalau kita lagi enak-enak dan berasik-asik naik gunung menikmati pemandangannya tapi bibir kita kering gitu. Sumpah gak enak banget sih, soalnya saya pernah banget kayak gitu. Udah deh, terus apa lagi ya? Ini kalau untuk ya masih persendian, karena emang lutut sebelah kiri saya emang baru banget sembuh gitu, jadi emang saya harus prepare banget untuk persendian saya gitu loh. Dan ini salah satunya yang saya prepare untuk persendian saya ini adalah deker lutut. Jadi kalau misalkan lutut udah mulai agak berasa kurang enak atau nggak nyaman, biasanya saya pakein ini gitu. Makanya saya seneng banget pakai celananya yang model kayak begini nih, yang pendek gini, jadi gampang gitu loh pakein ininya tuh. Atau mungkin celana panjang yang biasa juga ya gampang juga sih, tergantung nyamanan masing-masing gitu loh guys. Itu aja sih menurut saya ya. Apalagi ya yang diperlukan ya, kayaknya sih udah sih. Ini udah semua. Jadi tinggal kita pack ke tas ini. Pertanyaannya adalah, emangnya muat tas segitu kecil? Ya muat gak muat, kalau gak muat nitip temen. Terus oh ya, untuk perlengkapan logistik, untuk perlengkapan makan ya, saya cuma perlu membawa perlengkapan makan pribadi, karena emang untuk perlengkapan memasak selama kita camping nanti itu sudah dibawa sama teman-teman saya yang lainnya gitu loh. Jadi mungkin untuk memperingan itu nanti dibagi-bagi makanannya segala macam, perlengkapan memasak ya, kompor, terus gasnya juga gitu. Biasanya teman-teman cowok sih yang pada sharing untuk bawa itu semua gitu loh. Kalau kita yang cewek-cewek biasanya perlengkapan pribadi gini aja nih, ini udah oke lah gitu. Apalagi ya teman-teman, kayaknya sih itu aja ya. Ini jadi perlengkapan basic yang sesuai dengan kebutuhan saya. Terus oh ya, kaos jangan lupa bawa ekstra kaos. Terus buat teman-teman yang berhijab jangan lupa juga bawa hijab ekstra ya. Kalau bisa jilbabnya jangan yang ribet banget dililit-lilit gitu,
cari aja yang hijab sport gitu, dia lebih enak sih, lebih ringan ya gitu. Itu aja sih ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita coba masukin ya. Oke, kita coba packing. Nah kan ada yang ketinggalan nih, belum saya infoin. Ini ketinggalan nih teman-teman. Ini gloves ya. Ini nih perlu banget nih. Jadi saya bawa dua macam gloves ya. Karena emang gloves ini perlu pas kita nanjak, misal kita harus pegangan sama ranting gitu atau mungkin batu atau apalah, ini untuk mengurangi cedera gitu. Jadi biar tangan kita nggak sakit pada saat memegang sesuatu gitu kan, pakai yang full begini gitu loh. Nah kalau untuk yang fingerless ini biasanya saya pakai di tenda. Jadi kalau udah agak-agak dingin, ini kan bahannya beda nih, dia agak tebel. Nah ini enak nih dipakai buat di tenda. Dipakai buat di tenda gitu, fingerless sama yang full. Terus ini juga kelupaan nih tadi saya infoin, ini adalah topi. Jadi ya kalau pas hikingnya pas manjatnya itu pas keadaannya panas terik, bisa juga dipakein ini gitu, senyamannya teman-teman aja sih. Ada yang nggak suka pakai topi karena aduh malah berasa pusing ya, nggak enak gitu pakai topi. Ya bebas aja gitu. Ini hanya tambahan aja gitu loh si topi ini. Barangkali panasnya pas lagi tarik, biasanya saya tambahin topi gitu. Kalau kupluk kan biasanya malam ya, pas udara dingin yang model gini. Atau nah saya juga ada model kayak gini juga nih, lucu banget. Nah ini enak nih, ini sampai nutupin kuping gitu loh, sudah kepang-kepangannya gini. Gitu. Jadi ya tergantung selera sih mau bawa yang mana, terserah senyamannya kalian gitu. Udah kok, apalagi ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang ketinggalan lagi ya. Apa-apa yang diperluin ini yang saya jelasin sekarang ini. Baru deh sekarang kita coba packing. Oke?